Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarat dari wali nikah. Itu kemarin terakhir syarat dari wali nikah adalah harus orang yang adil. Adil dalam ilmu fikih dan adil dalam ilmu tasawuf mempunyai arti yang berbeda. Maka disyaratkan juga bagi seorang wali untuk syarat selanjutnya adalah dia harus laki-laki. Jadi tidak bisa seorang wali itu perempuan. Maka perempuan tidak bisa menikahkan dirinya dalam mazhab Syafi'i, tidak bisa menikahkan dirinya langsung tanpa adanya seorang wali. Jadi harus didampingi oleh seorang wali dan wali tersebut harus laki-laki. Entah itu ayah, jika ayah tidak ada meninggal lalu kakek, jika kakek tidak ada meninggal atau gila dan lain sebagainya, maka yang menggantikannya adalah yang wali turun selanjutnya urutannya adalah saudara. Baik itu saudara satu ibu, baik itu saudara satu ibu satu bapak satu kandung, ataupun saudara satu bapak, dan seterusnya. Jadi syarat seorang wali itu adalah harus laki-laki. Dan syarat wali selanjutnya adalah dia harus orang yang merdeka, bukan orang yang budak atau hamba sahaya. Bukan statusnya budak atau hamba sahaya. Misalnya seorang wanita Halimah mempunyai seorang ayah, tapi ayahnya adalah budak hamba sahaya. Maka Halimah tidak bisa ketika ingin menikah diwalikan atau yang menjadi wali bapaknya. Kenapa? Sebab bapaknya adalah hamba sahaya atau budak. Terus seorang wali juga syaratnya tidak terhalangi oleh wali lain yang lebih berhak untuk menjadi wali. Misalnya saudara kandung bisa menjadi wali untuk saudaranya, saudara perempuannya. Halimah punya saudara kandung satu bapak satu ibu, yaitu Jamal. Jamal tidak bisa langsung menjadi wali nikah untuk Halimah pada saat orang tua Halimah atau ayah dari si Jamal dan ayah si Halimah masih ada. Misalnya Bapak Syamsuddin adalah ayah dari Halimah dan Jamal. Maka Jamal tidak bisa langsung menjadi wali, tidak bisa menjadi wali buat pernikahan Halimah karena Bapak Jamal masih sehat walafiat, masih hidup dan masih layak untuk menjadi wali. Begitu juga anak dari saudara kandung, Jamal punya anak, misalnya namanya Umar. Maka Umar tidak bisa menjadi wali untuk encingnya Halimah karena masih ada bapaknya Jamal dan masih ada engkongnya yaitu Syamsuddin, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang berhak menjadi wali adalah orang yang tidak terhalangi oleh wali yang lebih layak di atas dia. Itu syarat-syarat dari wali nikah. Lalu rukun nikah yang selanjutnya adalah adanya dua orang saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Syarat dari seorang saksi adalah satu, dia harus orang yang adil, al-adalah, sebagaimana disampaikan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah melangsungkan pernikahan, la nikaha illa kecuali biwaliyin dengan adanya seorang wali, wa syahidai adlin dan dua orang saksi yang saksi tersebut adalah orang yang adil. Adil yang bagaimana? Apakah adil itu adil yang bisa membagi sesuatu kepada yang lain secara rata, atau adil yang menurut seperti bahasan kita kemarin? Maka adil yang dimaksud di sini adalah adil yang dalam ilmu fikih
dan dalam ilmu hadis. Kalau adil menurut ilmu tasawuf adalah adil wad'u syai'i fi mahallihi. Orang yang adil menurut ilmu tasawuf adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti peci walaupun harga 5.000 tapi ditaruh kepala. Sepatu walaupun harganya 2 juta tetap diinjak ditaruh di kaki. Sarung walaupun harganya mahal, sarung Tamar Mega Hidayat Tamar 2 juta, Mega Hidayat 3 juta. Tapi walaupun harga 3 juta tetap dipakai di bawah di pinggang, didudukin. Baju koko walaupun harganya cuma 80.000, baju amu, baju koko yang lain 150.000, walaupun lebih murah dari sarung tetap dipakainya di badan. Itu namanya adil dalam ilmu tasawuf, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau anak yang SD jajannya 5.000, tapi untuk kakaknya yang SMP 10.000, untuk yang kuliah 20.000. Itu namanya adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Adapun adil dalam ilmu fikih seperti kita bahas kemarin, orang yang menjadi saksi itu harus adil. Apa itu adil dalam ilmu fikih? Dalam ilmu fikih adil itu artinya adalah ghairu murtakibin 'alal kaba'ir wala musirin 'alas shaghair. Bukan orang yang terus-menerus mengerjakan dosa besar dan juga tidak bukan orang yang mengerjakan dosa besar dan tidak juga terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Berarti orang itu harus orang yang menjaga dirinya dari dosa besar dan dari dosa kecil. Kalaupun dia mengerjakan dosa besar, dia taubat. Atau dia mengerjakan dosa kecil, dia istighfar. Begitu. Maka kalau orang yang pernah mengerjakan dosa besar, terus dia istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah, tidak mengulanginya lagi, maka dia tidak termasuk maka dia termasuk orang yang adil. Begitu juga orang yang mengerjakan dosa kecil tapi istighfar, maka orang tersebut juga termasuk orang yang adil. Berarti orang yang mengerjakan dosa besar adalah orang yang tidak adil. Dalam ilmu fikih disebut namanya fasik. Orang yang enggak sholat, selalu ninggalin sholat subuh, selalu ninggalin sholat isya, ninggalin puasa Ramadan, maka orang tersebut disebut namanya sebagai orang yang fasik. Kalau dalam ilmu fikih lawanan adil fasik, kalau dalam ilmu tasawuf lawanan adil zalim. Maka orang yang fasik tidak berhak dan tidak sah seandainya dia dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan. Dalam artian berarti dua orang yang dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan, dua-duanya harus orang yang menjauhkan diri, menjaga diri dari dosa-dosa besar dan menjauhkan diri dari dosa kecil. Orang itu nggak pernah ninggalin sholat, menjaga sholatnya. Orang itu selalu mengerjakan puasa Ramadan. Orang itu menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Kalaupun dikerjain dia istighfar, maka orang tersebut masuk kategori adil yang seandainya dia dijadikan wali nikah, sah pernikahannya. Begitu juga seandainya dia orang yang ninggalin sholat, gak pernah sholat subuh, puasa Ramadan sering bolong-bolong, lalu dia dijadikan saksi nikah dalam pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan atau dilaksanakan tidak sah. Sebab apa? Karena saksi nikahnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah. Di mana dalam pernikahan syarat dari saksi nikah harus orang yang adil, yang tidak mengerjakan dosa besar. Sementara kenyataannya adalah dia saksi yang dijadikan saksi nikah orang yang mengerjakan dosa besar, di mana sering meninggalkan sholat dan puasa Ramadannya juga sering bolong-bolong. Satu. Kemudian syarat dari saksi nikah yang kedua adalah hurriyatun kamilah. Harus merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Maka ketika ada pernikahan seperti tadi Halimah punya ayah namanya
Syamsuddin. Syamsuddin ini ternyata adalah seorang budak hamba sahaya. Lalu oleh tetangganya Syamsuddin dijadikan saksi untuk pernikahan anaknya oleh Bapak Rojali. Bapak Rojali punya anak namanya Lia. Lia mau menikah. Bapak Rojali lalu mengangkat Bapak Syamsuddin yang statusnya sebagai budak atau hamba sahaya menjadi saksi untuk pernikahan anaknya, yaitu saudari Lia. Maka pernikahan tersebut jadi tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara saksinya adalah hamba sahaya. Di zaman kita sudah tidak ada hamba sahaya. Lalu yang ketiga, syarat orang layak dan sah dijadikan sebagai seorang saksi adalah dzukuratun muhaqqaqatun. Dia adalah orang yang laki-laki tulen bahasanya. Laki-laki tulen itu benar-benar laki-laki, bukan laki-laki yang khuntha, yang bencong. Jenis kelaminnya belum jelas gitu. Maka yang menjadi, atau dalam gampangnya, yang menjadi saksi itu adalah harus laki-laki. Perempuan tidak bisa dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan. Kalau hadir boleh nggak perempuan nyaksin pernikahan? Boleh, ngelihat, nonton pernikahan boleh, tapi dia tidak sah untuk diangkat dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan. Syarat seorang saksi dalam pernikahan, dua orang saksi dalam pernikahan, syaratnya harus laki-laki dua-duanya. Gitu. Kemudian juga syarat orang itu menjadi saksi adalah orang tersebut harus orang Islam. Tidak boleh misalnya tadi Bapak Rojali ingin menikahkan anaknya saudari Lia karena dia ingin agar disaksikan pernikahan tersebut oleh Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur menjadi saksi, padahal Bapak Gubernurnya agamanya bukan Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Tapi dia ingin Bapak Gubernur ini menyaksikan pernikahan anaknya karena pejabat negara gitu. Maka walaupun Bapak Gubernur diangkat menjadi saksi, dia tidak sah menjadi persaksiannya. Kenapa? Sebab syarat seorang saksi, syarat dua orang saksi itu adalah dua-duanya harus beragama Islam. Kalau salah satu ada yang non muslim, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut agama. Lalu syarat dari pernikahan, syarat dari dua orang saksi juga adalah seandainya ijab dan qabul atau sigot pernikahannya dalam akad nikahnya menggunakan bahasa Arab, maka dua orang saksi ini harus paham dan mengerti bahasa Arab. Dua orang saksi ini harus paham dan mengerti bahasa Arab. Maka sebegitu ketatnya kriteria saksi dalam pernikahan. Kenapa? Sebab Islam ingin menjaga, agama kita ingin menjaga benar-benar kesahan dalam pernikahan, kesahan pernikahan seseorang, supaya pernikahannya jadi barokah dunia dan akhirah. Maka oleh karena itu dalam acara prosesi akad nikah atau prosesi akad nikah, maka seyogianya, bagusnya dihadiri oleh para ulama, oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang taat, yang menjalankan ibadah, mengerti ilmu agama, menjalankan agamanya, menjaga syariatnya, oleh para ulama, para kiai, para guru, para ustadz. Tujuannya apa? Karena khawatir ada saksi-saksi yang ternyata dalam pernikahan tersebut saksinya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang saksi, sehingga ketika ada yang lain yang bisa menggantikan posisi dia, maka otomatis
itu menjadi saksi dalam pernikahan. Adapun yang tercatat di buku pernikahan atau di catatan kantor urusan agama adalah saksi yang tertulis. Adapun yang menjadi saksi pernikahan bisa jadi itu bisa orang-orang yang hadir pada saat acara pernikahan tersebut dan memang mengamati, memperhatikan sigat ijab dan qabul yang dibaca oleh wali dan mempelai laki-laki. Itu syarat dari seorang menjadi saksi dalam pernikahan. Kalau dia menggunakan bahasa Arab, maka orang yang dijadikan saksi harus mengerti dan paham bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.